untuk penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Tidak hanya diperiksa, kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk PLT untuk melaksanakan tugas-tugas supaya lebih maksimal dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Selamat sore Bapak Ibu, izin Bu, saya Tria dari Kompas.com, izin bertanya sedikit Bu terkait dengan isu terkini gitu. Sebelumnya muncul usulan dari salah satu partai terkait dengan pembentukan koalisi permanen gitu Bu. Tanggapan mungkin dari pimpinan DPR seperti apa, dan selain itu juga ada usulan agar koalisi permanen ini diatur juga nanti dalam RUU pemilu yang akan dibahas ke depannya gitu Bu. Dan pertanyaan kedua Bu, soal Bupati Aceh Selatan yang dikabarkan bepergian ke luar negeri saat bencana gitu. Nah, Kemendagri bilang sedang dalam proses pemeriksaan. Apakah ada dorongan atau mungkin harapan dari pimpinan DPR terhadap kepala daerah dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran gitu Bu? Terima kasih. Sekarang kita sedang saat berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini. Urusan politik masih jauh, jadi kita bicarakan nanti saja setelah situasi dan kondisi Indonesia kembali normal dan semuanya aman, saudara-saudara kita sudah pulih dan Indonesia normal lagi. Untuk Aceh harusnya, untuk Bupati harusnya semua kepala daerah itu punya empati. Namun Pak Dasko mau menambahkan. Dan kami sudah komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Tidak hanya diperiksa, kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk PLT untuk melaksanakan tugas-tugas supaya lebih maksimal dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Demikian. Izin Bu, Niko dari Kompas, Pak Dasko, Pak Adis. Pertanyaannya terkait ini, kemarin kan HUT Golkar, dan dalam HUT Golkar itu Pak Bahlil sempat mengusulkan mekanisme pilkada menjadi tidak langsung ya Bu. Nah itu bagaimana tanggapan DPR khususnya fraksi PD Perjuangan yang menanggapi hal ini. Nah terkait lalu juga tadi Bu RUU koalisi permanen tadi. Nah itu ada usulan agar tadi belum terjawab terkait itu akan diatur di RUU pemilu. Itu kesannya mengapa harus sampai diatur di RUU, karena agak tidak tepat menurut koalisi dan lain-lain. Terima kasih. Ya kita, seperti saya sampaikan, kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana, baru bicara hal tersebut. Nanti ngomongin RUU pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita sudah pulih. Tuh. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, makasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di. Mohon arahan Bapak. Terima kasih Menteri Dalam Negeri. Siap, mohon izin dua saja Pak. Yang pertama, kami laporkan bahwa keadaan keuangan daripada daerah Pak, baik provinsi, 3 provinsi, kabupaten kota ada 52, kabupaten kota ini anggaran mereka yang diandalkan untuk dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga Pak, BTT. Tapi karena sudah akhir tahun, ini sangat tipis, ada yang cuma 75 juta, ada yang 300 juta. Padahal mereka memang betul Pak dibantu oleh pemerintah pusat, pangan yang besar-besar betul, BBM, kemudian beras dan lain-lain. Tapi ada hal yang kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh daerah untuk provinsi lain, kabupaten membantu Pak, terutama yang masih punya simpanan, sudah banyak yang tersalur lebih kurang 34 miliar itu langsung
kepada provinsi, 3 provinsi, ada juga yang langsung Pak, langsung ke kabupaten tertentu seperti Lok Sumawe, dapat bantuan 3 miliar dari daerah-daerah lain Pak. Nah ini sangat bantu. Tapi kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu pegangan mereka Pak untuk membantu masyarakat yang hal kecil tadi Pak. Itu apa per kabupaten? Per kabupaten 52 kali 2 gitu Pak. Oke. Sekitar Habis itu 100. kecamatan? Mereka akan cepat Pak untuk Hah? membantu yang kecil-kecil ini Pak. Hal Iya. kecil ini Kecamatan perlu dibantu juga. per kabupaten saja Pak. 52 kabupaten, 52 Pak. 3 provinsi. 52 di 3 provinsi Pak. Ya, baik kita segera ya. Siap. Ya. Yang kedua Pak mohon izin Pak. Tadi siap. Yang kedua lah tadi ada yang belum tercover yaitu kantor pemerintahan yang rusak Pak. Ya. Kabupaten rata-rata Pak masih bagus Pak. Tapi kantor camat, desa banyak yang habis Oke, Pak. nanti dihitung Siap. semua. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak. Ya. Kemudian karena untuk layanan publik Bapak. Nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Ya. Dokumen KTP, ijazah dan yang lain, sertifikat. Saran kami begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami Pak untuk dokumen-dokumen ini yang punya masyarakat ini mohon izin kalau bisa mereka ngurus digratiskan. Kalau untuk dukcapil yang di bawah Kemendagri kami udah Ya. gratiskan Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbudrismen, kemudian STNK BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR BPN supaya nggak memberatkan mereka digratiskan. Demikian Bapak. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. 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 Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Hah? Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya ya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah dengar ini ya. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Iya Bapak. Ya. Pengalaman kita dalam pembangunan Huntara dan Huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan Bapak. Ya. Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda dan bisa diduga seperti Pak Mendagri sampaikan, Pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan Bapak. Jadi ini menjadi PR kita di beberapa daerah, justru yang memperlamban pembangunan Huntara dan Huntap itu adalah pengadaan lahan. Jadi nanti mohon arahan Bapak Presiden bagaimana membantu Pemda untuk lahan relokasi Bapak. Itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Menko. Baik, nah, ini jadi perhatian khusus ya nanti
kita akan cari tanah-tanah negara, ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan, ya. Saya kira hampir semua sudah laporan ya, tinggal gubernur, ya. Ada, ya. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang dihormati Bapak Presiden, yang kita muliakan semua Kabinet Kementerian bersatu. Kita hormati Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan jalan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit Pak. Yang paling urgent sekarang Pak, kita boleh dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua, pakaian Pak. Pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua dibuat lumpur Pak. Kemudian alat-alat ibadah Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali. Dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak. Itu perlu sangat urgent juga Pak. Kemudian yang terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan Pak, sembako, mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000 Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar. Kita boleh itu. Saya sudah amarankan Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya Pak. Seperti itu Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan, karena setiap bencana ada hikmahnya Pak. Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat, seperti mana dikatakan Al-Quran, wa amanahum min ju' wa aman min khauf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu. Saya rasa ini terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.